Jadi dia ini membuat burger tapi dengan menggunakan olahan daging manusia. Awalnya pelanggan ini nggak curiga bahwa yang disajikan si Joe itu adalah daging manusia. Selamat datang kembali di channel aku kawan-kawan. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku akan membahas tentang salah satu kasus yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 90-an. Dan kasus ini itu cukup heboh di sana, yaitu tentang seorang serial killer yang bernama Joseph Roy Metheny. Dia ini seorang pembuat burger, tapi burger bukan sembarang burger. Cakep. Enggak, ini bukan pantun ya. Jadi dia ini membuat burger tapi dengan menggunakan olahan daging manusia. Daging manusia. Sebelum kita masuk ke ceritanya, siapkan posisi terenak kalian dan enjoy. Joseph Roy Metheny lahir pada tanggal 2 Maret 1955 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat. Dan dia ini semenjak kecil itu hidupnya itu cukup lumayan berantakan ya. Ibunya ini itu adalah seorang yang bekerja shift ganda di luar rumah. Dan ayahnya ini adalah seorang pecandu alkohol yang tewas dalam kecelakaan mobil di saat si Joe ini masih berusia 6 tahun. Dan si Joe ini menderita depresi. Ini aku juga nggak tahu dia menderita depresi di saat dia masih kecil atau udah besar, aku juga nggak tahu. Katanya itu dia menderita depresi. Si Joe ini mengatakan bahwa orang tuanya ini sering mengirimnya untuk tinggal bersama keluarga lain. Ya bisa dibilang itu kayak seperti anak asuh lah. Ibunya Joe ini mengatakan bahwa mereka ini adalah keluarga yang cukup miskin, jadi ibunya Joe ini harus bekerja keras sebagai pelayan bar dan juga menjadi supir truk makanan. Nah, si ibu Joe ini mengatakan bahwa dia telah memberi anak-anaknya itu kehidupan yang normal, yang layak lah. Dan dia membantah bahwa dia tidak pernah mengirim Joe ini ke keluarga lain, layaknya anak asuh lah. Jadi kita di sini juga nggak tahu siapa yang benar, ibunya Joe atau si Joe ini. Dan dia juga mengatakan bahwa si Joe ini anaknya cukup cerdas, sopan, dan baik. Tapi kok psikopat. Pada tahun 1973, si Joe Metheny ini bergabung dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dan ibunya ini mengatakan bahwa dia pernah bertugas di Jerman. Dan pada tahun tersebut, si Joe ini sudah menjadi pecandu narkoboy yang sangat kecanduan sama narkoboy. Nah, si Joe ini terkenal dengan julukan Tiny pada tahun 1990-an. Karena tubuhnya itu mencapai 185 cm, bertubuh besar dan kelebihan berat badan lah. Dia menghabiskan waktu di bar, tinggal di bar bersama sekelompok tunawisma di camp darurat di Baltimore, Amerika Serikat. Dan dia ini menghabiskan hampir seluruh uangnya untuk membeli jenis-jenis narkoboy lainnya lah, dan juga membeli minuman-minuman keras. Namun dia ini mempunyai pekerjaan sebagai supir truk lah. Supir truk, aku juga nggak tahu supir truk di salah satu perusahaan, aku juga nggak tahu, karena di sini cuma menyebutkan bahwa dia punya pekerjaan tetap sebagai supir truk. Dan secara universal, si Joe ini digambarkan sebagai orang yang cerdas, yang pandai bicara dan santun, tapi jadi psikopat. Nah, pada tahun 1994, si Joe ini korban pertamanya, yaitu seorang wanita berusia 39 tahun yang bernama Kathy Ann Magaziner, dan mengubur tubuhnya di kuburan dangkal di lokasi pabrik tempat dia bekerja. Jenazahnya itu tergeletak di sana lebih dari 2 tahun, dan si Joe ini kemudian mengatakan bahwa dia telah mencekiknya dan menggali kerangkanya 6 bulan kemudian, memasukkan kepalanya ke dalam kotak dan membuangnya di tempat sampah. Ini gimana? Habis dia kubur, dia gali, dia ambil kepalanya, ditaruh di kotak, terus dibuang ke tempat sampah. Ngapain? Namun ada informasi lain mengatakan bahwa si Joe ini membunuh 2 wanita yang bernama Kimberly Spicer dan Catherine Ann Magaziner kalau nggak salah. Nah, setelah si Joe memotong-motong tubuh mereka menjadi beberapa bagian, kemudian dia memasukkannya ke dalam Tupperware miliknya. Nah, setelah itu si Joe ini mikir nih, apa baiknya aku buka toko barbecue? Toko barbecue kecil-kecilan lah di sisi jalan Maryland. Dibukalah toko tersebut di sisi jalan Maryland. Toko barbecue, toko daging lah, toko burger gitulah. Awalnya pelanggan ini nggak curiga bahwa yang disajikan si Joe itu adalah daging manusia. Bayangin loh, lu datang ke restoran,
makan burger nih. Wah, burger nih enak nih, daging nih, dimakan daging manusia, tiba-tiba ada jempol loh. Serem loh. Si Joe mengatakan bahwa ada sedikit perbedaan antara daging manusia dan daging babi. Ya iyalah, beda lah. Cuma mungkin otak babi sama otak Joe itu sama kali ya. Pada tahun tersebut, si Joe ini tinggal bersama pacarnya dan mereka mempunyai anak laki-laki yang berusia 6 tahun di Baltimore Selatan. Namun, si Joe ini adalah seorang supir truk yang bisa pergi dalam waktu yang lama dalam rangka bertugas. Nah, suatu hari si Joe ini pulang dan dia menyadari bahwa pacarnya kabur bersama anaknya. Si Joe ini sangat-sangat marah, temperamen dia kan. Otomatis dia langsung nyari lah pacarnya itu bersama anaknya. Dicari-cari keliling kota, nggak ketemu. Malahan si Joe ini melihat ada 2 orang tunawisma di sisi jalan, terus dia hampiri tunawisma tersebut. 2 orang tunawisma tersebut dihampirinya, terus dibunuh 2 orang tunawisma tersebut. Setelah membunuh 2 orang tersebut, si Joe ini langsung memotong-motong bagian tubuh dari 2 tunawisma tadi. Memotong-motongnya itu dengan kapak ya. Nah, di malam yang sama, si Joe ini ketemu sama 2 orang PSK dan mengajaknya itu ke bawah jembatan. Jadi si Joe ini mengajak 2 orang PSK tersebut itu ke bawah jembatan dan mereka dengan kapak yang dipakai tadi. Nah, kebetulan ada seorang nelayan yang melihatnya. Nggak pandang bulu, si Joe ini datang ke nelayan tersebut, terus dibunuh juga lah nelayan tersebut. Dan jasad ketiga orang tersebut itu dilempar ke sungai dengan ditaruh batu di atas jenazah mereka, biar supaya nggak mengapung. Tapi tidak ada bukti dari ketiganya karena mereka bertiga ini tidak pernah ditemukan. Mungkin itu, kalau menurut aku itu udah ke bawah arus atau udah dimakan makhluk-makhluk sungai, ikan atau apa, aku juga nggak tahu ya. Nah, si Joe ini tertangkap ketika dia mau mulai beraksi kepada korban terakhirnya, yaitu bernama Rita Kemper. Jadi si Rita ini beruntung bisa lolos dari si Joe. Si Kemper ini bekerja sebagai PSK di tahun 1996. Si Joe ini menculiknya dan memaksanya masuk ke dalam trailer truknya. Si Joe ini sudah mau siap-siap si PSK tersebut, udah tajemin lah mungkin pisaunya atau diapain biar motongnya itu halus kan. Namun si Kemper ini, si cewek yang PSK tadi itu berhasil lolos dan memanjat pagar rantai setinggi 8 kaki. Nah, si Kemper ini langsung mendatangi pihak berwenang atau kepolisian lah di sana dan mereka mempercayainya. Alhamdulillah. Beberapa saat kemudian, si Joe ini ditangkap dan mengakui semua perbuatannya. Dia diadili pada tahun 1997 dalam kasus Kemper dan dijatuhi hukuman 50 tahun karena penculikan dan percobaan kekerasan seksual. Dia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1998 atas pembunuhan Spicer. Pada sidang hukumannya, dia mengatakan dia melakukan pembunuhan tersebut karena dia menikmatinya. Emang udah jiwa psikopat, udah. Dan pada tanggal 5 Agustus tahun 2017, Joe Metheny ditemukan tewas di penjaranya, di selnya, di usia 62 tahun. Nah, setelah kasus ini viral, ada game developer yang membuat game yang bergenre survival gitulah, yang berjudul itu Mr. Meat. Itu mengisahkan tentang mirip-mirip ya Joe Metheny inilah. Mungkin kalian bisa download atau kalian bisa mainin game tersebut, terserah kalian. Itu game udah cukup lama dan itu villainnya itu, musuhnya itu Joe Metheny, yang si Mr. Meat lah. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita atau kasus-kasus yang akan saya bahas di sini. Dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum.